Kalau masih mau menyelamatkan diri lagi, itu yang diarahkan ke timur tadi. Mengapa mengungsinya ke Halaban dan daerah sekitarnya? Siapakah yang mencetuskan ide itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Firdaus Abi semua, pada rangkaian perjuangan merawat kemerdekaan dan menjaga keberlangsungan NKRI yang terus dirongrong oleh Belanda, Bukit Tinggi dijadikan ibu kota sementara sesaat Yogyakarta sudah dikuasai oleh Belanda. Presiden Soekarno, Wapres Muhammad Hatta, serta tokoh-tokoh bangsa lainnya sudah ditangkap. Mr. Safruddin Prawira Negara dan kawan-kawan melanjutkan estafet kepemimpinan. Mereka melanjutkan kepemimpinan bangsa dari Bukit Tinggi, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Beliau kemudian mengukuhkan pemerintahnya dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Banyak kisah yang menyertai perjuangan PDRI ini. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berbagi dengan sanak semua terkait sisi lain dari peristiwa tersebut. Secara spesifik berkaitan dengan sebuah pertanyaan. Mengapa mengungsinya ke Halaban dan daerah sekitarnya? Siapakah yang mencetuskan ide itu? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita simak apa yang terjadi pada masa itu. Sultan Muhammad Rashid merupakan seorang residen Sumatera Barat keempat. Beliau dipilih pada 20 Juli 1946. 3 residen sebelumnya memimpin tidak lama. Residen pertama, tokoh pendidikan Muhammad Syafi'i, diangkat menjadi residen pertama pada 1 Oktober 1945. Hanya bertahan 1,5 bulan. Residen kedua, Rusat Datuk Pepatih Baringe, menjabat selama 4 bulan saja. Residen ketiga, Dr. M. Jamil, menjabat mulai 18 Maret 46 hingga 4 bulan kemudian. Pernah suatu ketika, 27-30 Maret 47, Sultan Muhammad Rashid mengumpulkan seluruh wali nagari di Bukit Tinggi. Buku Republik Indonesia volume 10 yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan tahun 53 menulis, disebutkan ada hampir 500 wali nagari menghadiri undangan residen Muhammad Rashid tersebut. Kemudian Pramudia Anantatur menyebutkan dalam buku Kronik Revolusi Indonesia jilid 3 tahun 1947 yang terbit pada tahun 2001, disebutkan dalam pertemuan dengan wali nagari tersebut, Residen Muhammad Rashid dan Panglima Divisi 9 Kolonel Ismail Lengah dengan panjang lebar menguraikan masalah pertahanan negara di saat itu. Selanjutnya, Dewan Pertahanan Daerah, Kepala Jawatan Pertanian, Kesehatan, dan lain-lain mengajak para wali nagari untuk menginsafi sedalam-dalamnya bahwa kemenangan revolusi baru tercapai apabila segenap lapisan rakyat ikut berjuang. Ketika perjuangan dilanjutkan oleh PDRI, Mr. Muhammad Rashid diangkat menjadi Gubernur Militer Sumatera Barat, merangkap Menteri Pertahanan. Konsolidasi 3 hari di Bukit Tinggi itu ternyata meningkatkan soliditas sekaligus menjadi modal bagi Sultan Muhammad Rashid dan masyarakat untuk menghadapi agresi militer kedua. Saat membahas rencana pembentukan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sultan Muhammad Rashid sedang tidak berada di lokasi. Beliau saat itu sedang berada di Pariaman untuk sebuah keperluan yang konon untuk melihat dropping senjata dari Singapura. Rapat itu juga tidak selesai, hanya ada bersepakat membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia.
Dan kemudian struktur pemerintahnya akan diumumkan nanti. Ya. Nah, kita mengungsi dulu. Nah, itulah ceritanya. Ya. Jadi bubar rapat, ya sampai di sana beritanya. Dan kemudian ada satu yang tidak hadir, yaitu Residen Sumatera Barat, Mr. Sultan Muhammad Rashid. Kenapa Muhammad Rashid tidak hadir? Karena beliau pergi ke Pariaman menunggu pasokan senjata yang diselundupkan dari Singapura ke Indonesia, ke Sumatera di Pelabuhan Pariaman. Ya. Nah, jadi tidak sempat hadir. Jauh hari sebelum serangan Belanda ke Bukit Tinggi, Sultan Muhammad Rashid pernah berpesan dan menjabarkan pesan Letkol Daan Yahya saat ditanya oleh Bung Hatta, di mana pangkalan paling bagus dan strategis jika Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Daan Yahya menyebutkan tempat tersebut adalah Bukit Tinggi. Kemudian Sultan Muhammad Rashid menjabarkan lagi, jika Bukit Tinggi ada masalah dan diserang pula oleh Belanda, maka mengungsilah ke arah timur dari Bukit Tinggi. Alasan Sultan Muhammad Rashid, daerahnya luas, sawah ladangnya banyak, ketersediaan logistik cukup, rakyatnya ramah, dan secara khas memang masyarakat Payakumbuh sangatlah ramah. Prakteknya, rombongan terakhir yang berangkat dari Bukit Tinggi dan kemudian membumi hanguskan Bukit Tinggi terlebih dahulu juga mengungsi ke arah Payakumbuh. Jadi apa Pak pesan Sultan Muhammad Rashid? Sultan Muhammad Rashid? Iya. Jadi menjabarkan memorandum dan Yahya kalau mau membentuk pangkalan di Bukit Tinggi dengan 3 kriteria. Di Bukit Tinggi ada lagi yang menjabarkan itu, ya. Beliau itu adalah residen yang keempat untuk Sumatera Barat. Tahun 48 19 Desember itu beliau yang menjadi residen di Sumatera Barat, otomatis beliau yang menjadi tuan rumah dari seluruh tamu. Baik yang datang dari nasional, dari Jogja maupun dari pemerintah provinsi dari Sumatera Utara, termasuk Panglima Sumatera, dan semua yang pergi ke Bukit Tinggi, termasuk orang Sumatera Barat sendiri yang pindah dari Padang. Nah, beliau berkomentar, kalau mau evakuasi, pergi evakuasi ke arah timur. Maksudnya dari Bukit Tinggi. Timur dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Memang ke arah Payakumbuh 50 kota hari ini. Belum sampai, bisa macam penterjemahannya bisa. Nah, penterjemahannya bisa macam-macam. Dengan alasan yang pertama daerahnya luas, yang kedua sawah ladangnya banyak, yang ketiga rakyatnya ramah. Itu bahasa beliau. Jadi daerahnya luas, itu berarti masih banyak daerah-daerah yang bisa tempat bergerilya lah gitu. Yang kedua, sawah ladang banyak, identik dengan logistik tadi, ketersediaan logistik dari rakyat. Rakyatnya ramah, memang secara khas kultur orang Payakumbuh ini ramah, ya kan? Suka dengan tamu. Itu. Jadi diharapkan kalau evakuasi ke sana kita mendapat pelayanannya bagus. Nah, ini teori kan? Ya. Prakteknya memang rombongan terakhir dari Bukit Tinggi itu berangkat di sore hari, saya tidak ingat tanggalnya, antara tanggal 22, 21, 22, 23. Nanti kita cari literaturnya. Itu membumi hanguskan Bukit Tinggi itu supaya jangan diduduki oleh Belanda. Itu sebelum diumumkan kabinet ya? Kalau tidak salah sebelum diumumkan. Iya, sebelum diumumkan kabinet, ya kan nanti tentara Belanda ini mendarat di Singkara. Ya. Kenapa? Karena Bukit Tinggi itu memang strategis. Lembah Anai itu kan tidak bisa ditembus
oleh Belanda. Ya. Sejak dari Perang Padri Oke. sampai PDRI sampai PRRI, tiga istilah militer yang sama ini seluruhnya kan di Sumatera Barat. Ya. Nah, jadi strategisnya Bukit Tinggi ini, itulah Lembahana itu tidak bisa diterobos dengan mudah, ya kan? Nah, sesudah sampai di Bukit Tinggi, kalau masih mau menyelamatkan diri lagi, itu yang diarahkan ke timur tadi oleh Sultan Muhammad Rashid. Nah, itulah jalan Bukit Tinggi Payakumbuh yang dilalui kalau tidak salah 21 malam. Tanggal 21 malam. Sesudah kota Bukit Tinggi itu dihanguskan, di bumi hanguskan, seluruh yang akan evakuasi itu menuju jalan raya, jalan lurus itu. Kan ada lurihlah jalan Payakumbuh. Nah, itu lirik lagunya kan. Ya. Oh, di jalan raya itu, kalau pandangan diarahkan ke Bukit Tinggi yang sudah membara karena bumi hangus, sementara ini orang berjalan kaki, naik pedati, naik sepeda, naik mobil, berbondong-bondong ke arah timur. Nah, itu prakteknya. Ya. Nah, jadi prakteknya itu memang apa yang digambarkan, diimajinasikan oleh Muhammad Rashid itu memang betul akhirnya menjadi kenyataan. Jadi ke arah timur itu penafsirannya bisa arah timur kota Bukit Tinggi saja, karena kalau ke barat kan Ngaresiano. Tidak bisa. Selatan arah ke Padang Panjang. Nah, selatan ke Padang Panjang, ke utara ke Pasaman. Nah, tapi kalau ke timur kan menuju ke Payakumbuh. Bisa dia Agam Timur itu. Nah, bisa dia Payakumbuh dan sekitarnya, Kabupaten Limokol Kota, bisa sampai ke Riau. Bisa sampai ke Riau. Nah, itu maksudnya ke timur itu kan. Dan kenyataannya nanti PDRI itu dari Bukit Tinggi kan ke timur, dia ke Halaban. Nah, kemudian rombongan utamanya terus ke Bangkinang. Nah, dekat ke Pekanbaru dia belok ke kanan ke Teluk Kuantan. Nah, terus balik ke barat ke Sungai Dareh. Sungai Dareh ke selatan lagi, baru sampai di bukan. Kalau Sungai Dareh, sudah Sungai Dareh itu yang dimudiki sampai ke Bidaralam. Bidaralam ya. Bidaralam. Setelah dari Pariaman, Muhammad Rashid langsung menuju Halaban. Begitu Sultan Muhammad Rashid sampai di Halaban, beliau langsung ikut rapat pembentukan kabinet PDRI. Kebijakan Muhammad Rashid lainnya yang sangat mempengaruhi perjuangan adalah kemampuannya mengorganisir perlawanan rakyat, antara lain dengan menertibkan milisi serta membentuk pasukan mobil teras atau PMT. Dalam buku Provinsi Sumatera Tengah tahun 1959, terbitan Kementerian Penerangan, disebutkan instruksi pembentukan PMT dikeluarkan oleh Muhammad Rashid pada 5 April 49. Dengan adanya instruksi ini, menurut Ahmad Hussein dan kawan-kawan dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau dan Riau 4550, gubernur militer melarang adanya barisan bersenjata baru di Sumatera Barat. Hanya ada pengecualian terhadap tentara pelajar seperti yang disebutkan dalam instruksi Gubernur Militer nomor 30 tahun 1949. Instruksi itu dikeluarkan untuk koordinasi kekuatan militer di Sumbar yang terpecah pasca agresi militer II. Sejarawan Katin dalam buku Pemberontakan Keintegrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 26-98 memaparkan situasinya. Menghadapi serangan gencar Belanda, struktur militer yang rapuh di Sumatera Barat terpecah. Banyak anggota pasukan memilih bersatu dengan komandannya yang lama sewaktu menjadi laskar. Begitu dia menulis. Anggota TNI di Sumatera Barat memang banyak yang berasal dari laskar. Mulai tahun 1947, mereka direkrut bergabung ke TNI
setelah sempat terjadi konflik bersenjata dengan tentara. Kepemimpinan Sultan Muhammad Rashid tersebut membuat seluruh nagari di Sumbar solid menjaga perjuangan PDRI selama 8 bulan. Muaranya kemudian perang kemerdekaan selesai menjelang pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Mr. Muhammad Rashid lahir di Pariaman pada 19 November 1911. Ia menamatkan pendidikan HIS Pariaman, Mulo di Padang, AMSB di Jakarta, dan Sekolah Hukum Tinggi di Jakarta. Di zaman Jepang, ia sempat menjadi jaksa tinggi di Padang, merangkap kepala kantor kebaktian rakyat Sumatera Barat tahun 1944. Setelah masa PDRI, menjadi pegawai tinggi dan sekjen Deparlu atau Departemen Luar Negeri tahun 50-54 dan kemudian menjadi duta besar berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Italia di Roma 54-57. Demikian Sanak Firdaus Abi, kilasan sejarah dari sisi lain perjuangan PDRI. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.